Banyak di antara mahasiswa yang mengalami prokrastinasi. Bahkan mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang melakukan prokrastinasi dan malah memilih untuk menonton video kali ini. Nah, tapi pernahkah kita berpikir kenapa kemudian banyak mahasiswa yang mengalami atau melakukan prokrastinasi? Saya Rahman Satrio, pada video kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi di mahasiswa. Nah, jika kita berbicara prokrastinasi, para peneliti mengatakan bahwa fenomena prokrastinasi di tingkat mahasiswa ini sudah seperti menjadi sebuah endemik ya. Nah, di beberapa penelitian di barat menunjukkan bahwa sekitar 70 sampai 90% mahasiswa itu melakukan prokrastinasi. Nah, di beberapa penelitian lain mengatakan bahwa sekitar 50% mahasiswa biasa melakukan prokrastinasi di kegiatan kampusnya gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan kalau di konteks mahasiswa atau di konteks kampus di barat hal ini menjadi hal yang biasa bahwa banyak sekali mahasiswa yang melakukan prokrastinasi. Di Indonesia sendiri kita bisa lihat dari data yang saya temukan, ini penelitian yang lama yang dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Psikologi UGM, bahwa sekitar 69% mahasiswa, ini konteks penelitiannya atau penelitiannya dilakukan di mahasiswa psikologi UGM, sekitar 69% mahasiswa psikologi mengalami prokrastinasi dan 11 diantaranya dalam taraf yang berat gitu ya. Nah, bahkan dari penelitian yang sama ditemukan bahwa sekitar 11% mahasiswa UGM itu telah menempuh masa studi lebih dari 7 tahun. Nah, dan 3,3%-nya itu mengalami atau menempuh masa studi lebih dari 10 tahun. Bayangkan ya, 10 tahun ya. Mungkin kalau di konteks sekarang sudah di DO gitu ya. Tapi kalau dulu mungkin masih biasa gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menyebabkan banyak mahasiswa yang melakukan prokrastinasi? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan prokrastinasi pada tingkat mahasiswa? Yang pertama adalah perfeksionisme. Jadi dari penelitian yang dilakukan oleh Anthony J. Onwubuzi dari University of Cambridge, beliau menemukan bahwa ada kecenderungan di mana orang yang memiliki tendensi perfeksionistik, dia juga memiliki kecenderungan prokrastinasi. Nah, penjelasannya adalah orang yang dia punya kecenderungan perfeksionis, dia merasa untuk mengumpulkan sebuah tugas, tugasnya harus perfect. Tugasnya harus sempurna dari sudut pandangnya, tugasnya harus benar-benar sudah bagus. Kalau nggak gitu, kemudian dia akan menunda-nunda untuk kemudian mengumpulkan tugasnya. Padahal realitanya dari perspektif dia selalu senantiasa ada sesuatu yang kurang dari apa yang sudah dia kerjakan. Walaupun mungkin dari perspektif orang lain apa yang dia sudah lakukan mungkin bisa jadi sudah sangat bagus. Tapi kemudian karena kecenderungan perfeksionistik tadi, akhirnya dia merasa senantiasa ada yang kurang. Skripsiku nih masih belum bagus-bagus banget nih. Nah, sehingga dia senantiasa mengundur, mengundur, mengundur sampai akhirnya sampai pada batas deadline-nya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kecenderungan perfeksionistik dikaitkan dengan prokrastinasi. Faktor yang kedua adalah temporal discounting. Jadi ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara impulsivity dan juga procrastinating. Jadi orang yang memiliki kecenderungan impulsivity, dia cenderung untuk memilih sesuatu aktivitas yang yang ada immediate reward-nya, ada reward yang bisa langsung ia dapatkan. Nah, jadi ini fenomenanya disebut dengan temporal discounting. Jadi lebih memilih aktivitas yang langsung mendapatkan sesuatu yang pleasurable. Entah itu bermain atau mungkin melihat notifikasi, nonton YouTube dan lain sebagainya daripada melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan fokus jangka panjang yang itu membutuhkan energi yang banyak yang mana kemudian rewardnya itu masih belum langsung bisa dilihat. Rewardnya itu baru nanti saat sudah selesai mengerjakan. Nah, ini bagi beberapa orang yang punya kecenderungan impulsivity, dia punya kecenderungan temporal discounting. Ia lebih memilih aktivitas-aktivitas yang ada immediate rewardnya. Nah, daripada melakukan tugas yang membutuhkan fokus lama atau tugas yang membutuhkan visi jangka panjang. Nah, faktor yang ketiga bisa jadi adalah ketidakmampuan dari mahasiswa tersebut dalam mengelola emosi negatifnya. Jadi kita tahu seperti mana video-video sebelumnya bahwa bagi sebagian orang mengerjakan tugas adalah sesuatu yang stressful, sesuatu yang menakutkan
karena sulit untuk dikerjakan dan butuh waktu yang lama, sehingga saat dia mau mulai mengerjakan, maka yang pertama dalam pikirannya adalah stres. Yang pertama dalam pikirannya adalah takut atau perasaan kecemasan bahwa aku nggak mungkin atau aku sulit untuk mengerjakan hal ini gitu ya. Nah, jadi perasaan-perasaan negatif seperti itu menyebabkan setiap saat dia mau mengerjakan, akhirnya dia memilih untuk mundur, memilih untuk melakukan aktivitas yang lain. Kenapa? Karena sesuatu tugas itu dianggapnya sebagai sesuatu yang stressful. Nah, jadi ini ketakutan-ketakutan yang berlebihan yang mana menyebabkan orang tidak maju-maju. Padahal bisa jadi kalau seandainya dia sedikit mencoba dulu di awal, sedikit mencoba tugasnya, maka dia kemudian mulai merasakan bahwa oh ternyata yang aku lakukan tidak begitu sulit. Mengerjakan skripsi ini tidak begitu sulit. Nah, tapi karena dia sudah dari awal sudah punya pandangan bahwa tugas ini sulit, akhirnya belum mencoba pun dia sudah ada kecenderungan menyerah. Jadi ini ketidakmampuan dalam mengelola emosi negatif kaitannya dengan tugas tersebut. Faktor yang keempat adalah kondisi sosial kontrol yang lemah. Kita tahu mahasiswa berbeda dengan siswa atau pelajar. Jika pada konteks atau level mahasiswa, sebagian besar mereka harus hidup mandiri, biasanya tinggal di kos sendirian, tidak seperti saat masih pelajar, mereka masih tinggal bersama orang tua. Nah, bagi para pelajar, mereka masih tinggal bersama orang tua, sehingga sebagian besar aktivitasnya masih di cover atau difasilitasi oleh orang tua, termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Nah, masih ada orang tua yang senantiasa memberikan controlling terhadap aktivitas belajar pelajar atau siswa gitu ya. Nah, sedangkan pada level mahasiswa, mereka 100% harus bisa mengandalkan self control dirinya sendiri. Entah dia mau kuliah, entah dia mau bolos dan lain sebagainya, itu tergantung kemandirian atau self control dirinya sendiri. Jadi ibaratnya orang tua itu masih berfungsi atau diposisikan sebagai prefrontal cortexnya dari seseorang atau dari seorang anak gitu ya. Jika itu pada level apa namanya pelajar atau siswa gitu ya. Nah, pada level mahasiswa, saat orang tuanya sudah tidak ada atau tidak lagi hidup bersama orang tua, maka yang terjadi ia ibarat seperti kehilangan prefrontal cortexnya. Yang terjadi adalah mereka lebih banyak aktivitas-aktivitas yang bersifat impulsif daripada aktivitas-aktivitas yang membutuhkan social control atau bahasanya self control yang kuat gitu ya. Jadi karena kurangnya controlling, kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga termasuk guru dan dosen ya. Jadi sangat perbedaannya adalah antara mahasiswa dengan pelajar adalah kalau di SD, SMP, SMA guru tuh masih sangat sangat memberikan arahan kepada murid-muridnya gitu ya. Sedangkan pada level mahasiswa, dosen itu udah cuek aja, cuek terhadap apa yang dilakukan mahasiswa. Mau dia mengerjakan tugasnya atau tidak, biasanya dosen tidak begitu tidak bukan bukan berarti dosen tidak peduli ya, tapi rasio antara dosen dengan mahasiswa itu kan sangat sangat jomplang ya gitu ya. Di mana dosennya sedikit tapi mahasiswanya sangat banyak. Tidak mungkin dosen harus mengejar satu-satu. Jadi di sini sangat eh, kemandirian atau self controlnya itu sangat ditekankan pada diri mahasiswa sendiri. Jadi jika mahasiswanya masih belum memiliki self control yang kuat, nah dan juga kondisi saat dimana dia sudah tidak lagi punya social control, maka yang terjadi adalah dia bisa saja tadi mengalami temporal discounting. Faktor yang terakhir atau faktor kelima masih berkaitan dengan faktor yang keempat. Kalau tadi yang keempat membahas soal social control, maka yang kelima adalah self control dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mahasiswa yang sudah dewasa tapi ternyata masih belum memiliki self control yang kuat gitu ya. Kenapa masih harus senantiasa mengandalkan orang tua, masih mengandalkan guru atau dosen atau mengandalkan teman untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, apa yang menyebabkan mahasiswa masih belum bisa memiliki self control yang kuat? Nah, jawabannya bisa jadi adalah dari sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang selama ini terjadi pada konteks pelajar itu sendiri. Kenapa? Karena selama ini mungkin dari SD, SMP, SMA para pelajar anak itu tidak dilatih kemandiriannya, tidak dilatih tanggung jawabnya terhadap setiap aktivitas yang mereka lakukan. Mereka tidak diajarkan konsekuensi dari setiap yang mereka lakukan. Jadi setiap aktivitas belajarnya itu karena diarahkan oleh orang tua, karena diarahkan oleh guru, nah sehingga dia tidak belajar adanya konsekuensi dari yang ia lakukan. Jadi kenapa dia sekolah ya? Karena ngikutin arahan dari orang tua, karena mengikuti arahan dari guru. Nah, begitu saat dia pada level mahasiswa, saat tidak ada lagi yang memaksa, maka yang terjadi adalah
tadi self controlnya sendiri belum bisa mengarahkan dia untuk mencapai goal yang seharusnya ia capai gitu ya. Nah, ada penelitian menarik dari Walter Mischel. Ini pandangan dari Walter Mischel. Beliau adalah mungkin rekan-rekan bagi para mahasiswa psikologi cukup pernah mendengar penelitian ini dari penelitian Marshmallow Test. Marshmallow Test ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Walter Mischel. Penelitian ini berkaitan dengan self control ya. Nah, di dalam buku beliau di The Marshmallow Test, beliau menggambarkan bahwa anak-anak yang orang tuanya terlalu over controlling terhadap kegiatan anaknya, anak tadi jadi tidak belajar menerima konsekuensi dari setiap yang ia lakukan. Karena setiap yang ia lakukan itu karena diarahkan atau dibatasi atau ada orang tua yang membackinginya sehingga dia nggak tahu ada konsekuensi bahwa yang ia lakukan bisa jadi baik, yang ia lakukan bisa jadi buruk. Jadi semua dinisbatkan pada orang tuanya gitu ya. Nah, dari sini ternyata Walter Mischel menemukan bahwa adanya anak kemudian menjadi self controlnya menjadi kurang kuat di masa yang akan datangnya di fase fase pendidikan selanjutnya gitu ya. Jadi anak jadi kurang memiliki self control yang kuat. Kenapa? Karena selama selama masa kecilnya terlalu adanya over controlling dari orang tuanya. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan prokrastinasi pada tingkat mahasiswa.